Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Insan muda dan sahabat tempat wafa, alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin ya, yaitu kalau kita mau kurban nih, kurbannya modelnya kayak mana? Biasa kalau kita pilih-pilih produk kan, kita pilih yang paling bagus gitu ya. Pilih baju yang paling branded gitu kan. Pilih produk-produk yang paling bagus. Sama pilihan hidup kita kan gitu ya. Kita pilih-pilih gitu. Stoknya ada 10, kita pilihin, sortirin gitu. Mana paling mulus, paling cakep kan gitu ya. Insan muda. Dalam ibadah pun begitu. Makanya ulama kemudian memberikan sebuah guidance untuk kita ya. Sebetulnya dari pilihan-pilihan itu kan, kalau kurban itu ada unta ya, boleh sapi, bawahnya adalah kambing, kemudian domba, kelinci nggak boleh ya, terlalu kecil soalnya. Maka kemudian ulama memberikan panduan kepada kita, sebaiknya kita pilih model binatang seperti apa yang akan kita kurbankan. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang penting dagingnya banyak. Jadi kalau unta itu besar dan dagingnya banyak, maka unta yang paling diutamakan untuk jadikan hewan kurban. Tapi ada pendapat ulama seperti misalnya Asy-Syafi'i, itu bukan yang paling banyak dagingnya, tapi yang paling disukai wilayah sekitar, yang paling lezat. Jadi kalau wilayah sekitar lebih menyukai daging kambing nih dibandingkan daging unta, maka daging kambing lah yang jadi pilihan utama untuk dikorbankan. Ini ya. Lalu kemudian ada juga ulama yang berpendapat yang penting bukan jenisnya, tetapi mana yang paling banyak dagingnya. Jadi kalau misalkan dari jenis sapi, ada sapi-sapi yang jenis tertentu yang bobot tubuhnya lebih dominan dagingnya. Nah, itulah yang paling disukai. Nah, ala kulli hal adalah sebagaimana poin daripada utama berkurban itu adalah membahagikan orang lain. Maka Anda semuanya tentu sahabat muda bisa memilih yang terbaik. Jangan sampai kita pilihin yang jelek-jelek, harganya udah paling murah, kurus, kudisan, sakit-sakitan. No. Bukan itu gaya kita. Karena kita berani berkurban, kita harus berani memilih yang paling baik. Nah, ini di antara bobot ya. Yang kedua, ulama pun kemudian memberikan spesifikasi, yaitu dari warna. Nah, ini kembali kepada preferensi sebetulnya kalau warna ya. Ulama menyarankan yang paling utama itu adalah warna putih. Jadi binatang, kalau kalian cari kambing warna putih, sapi warna putih. Baru opsi yang kedua adalah warna abu-abu. Ini yang paling utama. Yang ketiga adalah warna hitam. Nah, kenapa? Karena sebetulnya lebih kepada preferensi ya. Karena kita ingin mensucikan hati kita, maka kita pilihkan warna yang sepadan. Nah, kira-kira begitu. Jadi lebih kepada filosofis dari pemilihan hewan kurban tersebut. Nah, ini dari bobot dan warna. Tapi ada yang jauh lebih penting sebetulnya dari syarat hewan kurban itu. Apa itu? Umur. Kita bicara tentang umur. Umur unta di kita nggak ada ya, jarang ya yang kurban unta gitu. Jauh soalnya harus impor ke sini. Unta 5 tahun minimum. Kalau sapi 2 tahun. Jadi kalau kita ingin korban sapi, maka tanya kepada penjualnya, sapinya sudah 2 tahun atau belum. Kemudian yang ketiga, kalau kita korbannya kambing, minimum 1 tahun. Kalau domba bagaimana? Minimum setengah tahun atau 6 bulan. Jadi ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Baru setelah itu kita lihat kepada bobotnya. Lebih banyak dagingnya yang mana, kemudian warnanya yang mana, atau bahkan appearance-nya, tongkrongannya gitu ya. Kan ada yang tongkrongannya tuh kayak kurus gitu ya. Ada yang gagah, gede, montok gitu. Nah, itu kita bisa pilihkan yang paling baik. Sahabat muda, kalau kita bisa memilih sesuatu yang baik dan bisa kita persembahkan itu, maka tidak menutup kemungkinan derajat kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang Allah nilai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di dalam hadisnya jelas ya, bahwa pahalanya sangat banyak. Bahkan supaya dimotivasi biar semakin besar orang keinginan untuk berkorban itu, dihitung per bulu tuh. 1 bulu 1 pahala. Bahkan kita nggak mungkin ngitung bulunya tuh. Itu maksudnya apanya banyak banget sejumlah
banyak bulunya, sejumlah galon, literan darahnya yang tercucur. Wah, pokoknya banyak banget itu pahalanya. Maka sahabat muda, tidak ada kata lain. Kalau Anda memiliki keluasan rezeki saat ini, tahun ini, maka kita perlu berani berkurban lagi di tahun ini. Yuk, kita sama-sama kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.